Jamu. Bu, mau jamunya, Bu? Jamu, Bu. Jamu. Ya, Bapak, jamunya. Ya, Aku mau nanya dong, Bu. ya. Kalau sehari itu biasanya pendapatan Mbok berapa, Mbok? Ya, sekitar 30-20. Pas Mbak Jum bilang kalau penghasilannya tuh per hari setelah muter itu cuma 30.000 ya teman-teman. Itu ngerasanya kayak wah, kayak aku tuh terpukul karena kita tuh selalu melihat ke atas nih teman-teman. Apa yang kita jalanin sekarang tuh kayak rasa kurang bersyukurnya tuh kurang banget gitu. Mbak Jum aja yang cuma 30.000 penghasilan per harinya gitu. Dia tetap bersyukur, terus jalanin hidup juga wise-wise aja. Jamu. Daripada yang Jamu. Bu masih hangat nih, Bu. Jamunya, Bu. Tadi sempet ketemu sama satu kompetitor nih sama Mbak Jum, temen bedanya ini naik sepeda. ini jamunya. Jamu. Sedap. Pokoknya jamunya enak yang ini. Daripada si nenek itu. Enak nggak, ibu-ibu? Iya. Pokoknya maknyus deh. Coba cobain ibu-ibu. Mangga silakan cobain. Ibu-ibu julid sih sebenarnya. Tadi bilang itu ngapain tuh beli sama Mbak Jum. Udah tua tuh jamunya nggak enak ini, jadi langsung dibandingin sama penjual jamu yang naik sepeda tadi tuh. Mbak, kamu dibilang gitu diem aja, Mbak. Ya, apa-apa. Biarin. Tapi kan kenyataannya nggak gitu, Mbak. Aku aja cobain jamunya enak. Iya, namanya juga zaman sekarang udah anak muda itu. Jadi ibu-ibunya pengen ke anak muda. Saya tegur dulu ya. Saya tegur. Nggak usah. Biarin ada rezeki masing-masing. Dari situ karena Mbok Jumnya juga ikhlas, akhirnya kita berjualan. Laku tuh tadi di depan warung tuh, rame banget. Tapi tadi makan apa? Ibu jualan yang itu dulu ini. Sempet kesalahan aku juga lagi tuh. Namanya juga baru pertama kali ya. Terus karena crowded ya, kanan kiri udah ngomong pesen ini, jadi kayak pusing sendiri, tumpah lah. Dulu. Iya. Nyambung pulang sial ini. Aduh, ini orang gimana dagangnya? Iya. Ini apa nih gini. Tapi balik lagi. Mau marah juga nggak bisa, takutnya Mbak Jum juga kena. Akhirnya maaf pak, gitu aja sih. Ya, makasih ya, Ya, Bu. makasih. Nih, tuh mau sama kamu sama yang ganteng. Laris manis, Mbak. Makasih, Pak. Ya, Mbak. Ya. Alhamdulillah ya, Mbak. Ya, Mbak, udah aja. Ya. Kalau kita sholat dulu di masjid gimana? ayo kita sholat dulu. Ayo, Mbak. Ya. Kita ke masjid dulu. Ya. Nah, setelah itu aku sempat sholat, dan setelah sholat itu Istirahat dulu. aduh, situ aja tuh, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Ya. Hari ini banyak yang beli. Bang. Aku tuh penasaran, Bu. Kan dari tadi kan kita udah muter nih. Banyak Ya. yang beli juga. Iya. Pendapatan hari ini berapa sih, Bu? Coba kita hitung aja kali ya. Iya. Oke. Coba tolong hitungin sama. Bu. Kemana uangnya ini? Tadi ditaruh di situ di dompet. Solid kali, Bu. Nggak ada ya? Jatuh. Enggak. Bang, tadi lu ngeliat nggak, Bang? Enggak. Ada uang jatuh. Mbak Jum, penjualan seharian itu yang aku bantuin, duitnya nggak ada. Kepada tuh itu untuk beli obat Bapak. Itu nggak ada lagi.
agak miris sebenarnya karena penghasilan juga nggak besar. Mbak Jum juga nangis. Aku mencoba menenangkan Mbak Yum untuk ikhlas. Udah dari tadi kita keliling, udah dapet uang banyak, tapi uangnya nggak ada. Gimana ini? Bu yang tenang ya Bu ya, tenang ya. Iya. Sabar Bu, rezeki nggak kemana Bu. Iya. Nanti aku sama tim bakal bantu ya Bu ya. Udah nggak usah sedih lagi Bu ya. Ay, tega ya yang ngambil. Nah sekarang Bu harus ikhlas. Mau ikhlasin, biar ada gantinya lagi. Ya. Udah sekarang kita jualan lagi aja Mbok ya. Oke. Udah Mbok. Ya. Kali ada rezeki lagi kita dagang lagi. Ayo, ayo. Pokoknya harus semangat ya Mbok ya. Semangat. Ya. Kita jualan lagi Mbok. Nih sekarang dompetnya harus pegang bener-bener Mbok. Ntar hilang lagi. Jadi setelah kejadian itu aku sempat ngajakin Mbak Jum untuk lanjut berjualan. Tapi kata Mbak Jum pulang aja. Akhirnya dari situ aku balik ke rumah tuh, ke rumahnya Mbak Yum. Sekarang kita pulang nih Mbak. Iya, pulang ke kebun dulu, kita ngambil kunyit. Loh, Mbak nanam sendiri? Iya, nanam sendiri. Oh, saya pikir tuh Mbak beli. Ini kebunnya nih, Oh, ini. iya ya. Jadi pas arah pulang itu, dia tuh punya ada kebun kecil ya. Kebun kecilnya itu dia nanam kunyit. Mana yang bukan kunyit? Mbak? Ini, Oh, iya iya. tolong iya. Le ambilin. Oke, Yang ngambil Le. tolong Mbak. Nih, lepasin dulu. Iya. Ayo Mbak, nanti saya yang narik kunyitnya. Sip. Ada banyak lagi sih sebenarnya tadi. Cuman aku disuruh ngambil itu yang kunyitnya sama daun sirinya. Ini udah siap panen Mbak. Ya, kalau Mbak segini juga bisa diambil daripada kita beli mahal, menanam sendiri. Nih, Tinggal langsung pakai. tarik aja. Tarik aja. Ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh, kunyitnya banyak kunyitnya, tuh. bener-bener, Ya, Mbak. itu juga banyak. Coba kita tarik lagi ya Mbak. Ya. Masih ada kunyitnya. Tuh, dan aku pikir itu Mbak Jum itu dia beli di pasar, ternyata dia nanam untuk ngirit pengeluaran juga sih sebenarnya ya. Ini guys kunyitnya. Nanam sendiri Mbaknya. Iya. Nanam sendiri. Mbak. Nih tarik lagi Mbak. Tarik lagi aja. Boleh. Banyak. Udah cukup Udah cukup. ya. Untuk buat jualan besok cukup. Sip, udah Mbak megang kunyitnya aja, aku bawa ininya. Ya. Ya. Ayo Mbak. Ya. Nek, sekalian tolong ngambilin daun sirihnya. Yang mana Mbak? Sana. Oh gitu. Ya. Oke. Lewat. Oh lewat sini. Lewat sini aja. Oh. Ya. Berapa biji Mbak? Yang banyak. Oke. Saya cariin yang segar-segar nih Mbak. Gini Mbak. Aman? Lagi. Lagi. Dah. Oke. Aman ya Mbak? Setelah aku disuruh ngambil kunyit di kebunnya Mbak Jum sama Siri, aku sempat melihat keadaan rumahnya Mbak Jum. Mbak Jum tinggal bersama suaminya di sebuah rumah kecil yang sederhana. Di dalamnya hanya ada satu kasur untuk mereka berdua, sebuah lemari pakaian, dan meja kecil untuk menaruh makanan. Kondisi rumahnya pun jauh dari kata layak. Atapnya sering bocor ketika hujan, dan ruangannya terasa pengap serta lembab.
meskipun begitu, rumah itu tetap menjadi tempat dia pulang. Tempat beristirahat setelah seharian lelah berjualan cilok. Sangat memprihatinkan dari kondisi material rumahnya. Terus yang aku takutin kalau ada angin kenceng itu rubuh aja, itu yang aku takutin sebenarnya. Dan setelah itu aku ketemu sama suaminya. Bojum, ini saya ngerepotin ini. Nggak apa-apa, cuman nggak ada apa-apa. Seadanya, Iya, ini makannya nggak ada, cuman sama tahu doang. Ini juga udah alhamdulillah, Mbok. Ya. Saya juga nggak mau ngeberatin Mbok juga sih Ya, sebenarnya. maklum, bapak kan lagi sakit. Dan aku tanya lebih detail dia sakit apa. Bojum, Ya. kalau boleh tahu, ini sebenarnya Bapak itu sakit apa sih sebenarnya, Bu? Sakitnya asma. Ternyata suaminya Bojum itu kena asma akut. Asma. Ya, batuk-batuk tadinya. Terus ini udah suka nyesek juga, ada nyeseknya. Kalau udah batuk, nyesek. Oh, berarti udah asma akut ya, Bu? Iya, udah asma akut. Kasihan gitu, nyari uang sendiri. Sebenarnya sih, Mbok, ya, Ya. kalau udah asma akut tuh harus ke dokter, Mbok. Iya, makanya Dokter amit-amit gitu, Mbok, ya, kalau misalkan nggak cepet-cepet dirawat gitu atau ditangani sama dokter, takutnya Bapak makin parah. iya, soalnya kan uangnya tidak ada. Karena keterbatasan biaya, Bojum belum sempat kebawa ke dokter gitu. Jadi paling obat-obat aja terus yang disuplai. Cukup untuk makan dan buat jualan aja. Ya, Gimana kalau udah begini, cucu udah anak-anak nggak ada di sini. oh iya, Mbak, kalau boleh tahu, iya tadi Mbak kan bilang anak sama cucu ya? Iya, Anak sama cucu Mbak Jum tuh di mana ya? di anak Mbok itu semua pada jauh-jauh. Oh, Ada yang semua ngerantau? Iya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung, jadi jauh-jauh. Oh. Jadi mau minta apa-apa ke anak juga, mikirnya dia untuk dia juga takutnya nggak mencukupi. Oh, maaf nih Mbak ya, Ya, keluarga anak-anak Mbak juga kayak apa Mbak? Susah juga atau Susah apa juga. jual jamu juga Mbak? jual jamu juga. Yang satu jual jamu, yang satu serabutan, ya kuli-kuli ambil. Oh, kuli-kuli apa. bangunan gitu ya, Mbak, ya? Iya, Maaf Mbak, ini Bapak ini sebelumnya pekerjaannya apa ya Mbak? suka serabutan gitu. Oh, serabut. Nggak ada itunya, Oh. serabutan. Kalau ada yang pas nyuruh kerja, dikerjain. Ya semoga aja Bapak cepat sembuh ya Mbak, dan Mbak juga dikasih rezeki yang lebih sama Ya, Allah. amin, 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 ya Rabbal alamin. Aku dikasih makan sama Mbak Jum. Ayo makan seadanya ya. Iya, Mbak nggak apa-apa Mbak. Ini bapak juga mau kasih makan nih. Ini bukan masalah lauknya ya, bukan masalah lauknya. Tapi ini keikhlasan dan keterbatasan Mbak Jum yang ibaratnya penghasilannya terbatas ya. Dia ngasih aku makan gitu. Maaf, makannya cuma sama tahu. Nggak apa-apa Mbak. Ini juga enak Mbak. Ya walaupun cuma tahu sama nasi putih, aku ngerasa wah kayak ngerasa orang yang kekurangan aja masih bisa mau berbagi gitu sama saya gitu. Bapak juga setiap hari disuapin sama Mbak. Iya, soalnya kakinya kan agak udah nggak bisa turun, nggak bisa apa gitu. Tapi romantis ya Mbak ya. Kayak Ya Romeo habis Juliet. gimana ya, namanya udah ini Iya. nasib, kita harus dinikmatin. Aku sempat ngobrol sih sama suaminya Mbak Jum. Pak, Bapak tuh kangen nggak sih Pak sama anak-anak Bapak? Oh.
dan dia itu ada keterbatasan untuk mendengar. Kangen atau enggak sama anak-anak Bapak? Apanya? Maaf ya, Bapak ini apa punya kurang dengar. Karena sakit ini, jadi pendengarannya juga ke ini, Iya. keganggu ya. Ngomongnya tuh harus diulang-ulang. Kadang kalau misalkan aku ngomong itu, Bojum lagi yang menjelaskan ke suaminya supaya suaminya bisa lebih mendengar gitu. Coba Bu, tanyain Bu, kangen nggak sama anak-anak ya? Bapak kangen sama anak-anak. Hah? Bapak kangen nggak sama anak-anak? Nah, ditanya kangen sama anak-anak nggak? Kangen. Coba aku tanya, Bojum tuh hal apa yang belum kesampaian gitu, yang mau dibeli gitu. Bojum tuh pingin beli alat dengar untuk suaminya, karena suaminya tuh kurang pendengarannya. Bu, ada satu keinginan yang belum tercapai nggak sampai sekarang? Mau beli apa gitu, Bu? Ya, Mbak sih maunya pengen si Bapak ini supaya mendengarnya ini ada alat kan ya. Oh, alat pendengaran. Alat pendengaran. Oh, iya, Bu. Pengen itu. Mm-hmm. Kalau misalkan ada rezeki mah untuk beli apa gitu buat ini, buat Bapak makan yang enak gitu. Bapak selama sakit belum pernah makan yang enak. Oh. Soalnya kan juga pendapatan Bu kan bisa cuman buat makan, terus Iya. buat beli obat juga ya Bu. Iya. Jadi buat yang lain-lain tuh belum Belum tercukupi ya. tercukupi. Ya. Ya, bismillah Bu. Bu, makan lagi Bu. Ya, makan lagi Pak. Romantis ya Bu ya. Habis kalau udah tua gini mah buat pikir apa lagi kalau nggak saling menyayangi. Minum obat dulu ya Pak. Sini Bu, aku pegangin Bu. Ya. Ya. Pak, minum obat dulu. Bismillah. Minumnya nih. Minum Bu. Kasih. Tadi Pak, sebelum pulang kita mampir ke apotek dulu untuk beli obat. Ya, Obat. obat. Ya. Ya, alhamdulillah tadi ada rezeki lebih lah. Walaupun gak banyak. Ya, semoga habis minum obat ini Bapak enakan gitu Pak ya. Dan aku izin sama Bojum juga untuk nginep di rumahnya. Bojum, Ya. maaf nih kalau nggak keberatan ya. Ya, Saya boleh nggak nginep di sini sehari semalam aja gitu? boleh. Keberatan nggak? Enggak. Serius, nggak Enggak, apa-apa. ya, enggak apa-apa. Pak, saya izin tidur di sini semalam boleh? Tidur semalam boleh? Malam. Tidur. Di Tidur? sini. Ya, di sini. Nginep boleh. di sini. Nginep di sini boleh? Nginep di sini. Boleh. Boleh. Ya. Kasih, Bo. Cuman maaf ya, tempatnya kayak Nggak gini ya. apa-apa, Bo. Kan kemauan saya. Iya. Ya, silakan.